Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani, di channel MATLAB. Ketika kita menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan, seringkali kita memerlukan garis bilangan untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Dan tidak jarang dari kita cukup kesulitan menentukan tanda positif atau negatif pada daerah-daerah pada garis bilangan tersebut. Nah, pada video ini kita akan belajar cara mudah menentukan tanda pada garis bilangan. Oke, pada video ini kita akan belajar cara mudah menentukan tanda pada garis bilangan. Sebagai contoh, kita akan menyelesaikan soal pertidaksamaan berikut ini. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. 2x min 1 kuadrat kali x kuadrat min x min 2 lebih dari 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikan atau langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan termasuk cara menentukan tanda pada garis bilangan adalah sebagai berikut. Langkah pertama, teman-teman jadikan ruas kanannya 0. Seandainya belum 0, tapi pada soal ini ruas kanan sudah 0, jadi ini nggak perlu kita lakukan langkah pertama ya. Kita langsung ke langkah kedua. Faktorkan dan tentukan titik kritis. Titik kritis itu adalah pembuat 0 dari masing-masing faktor. Oke. Soalnya 2x min 1 kuadrat kali x kuadrat min x min 2 lebih dari 0. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada bentuk kuadrat. X kuadrat min x min 2 ini bisa kita faktorkan menjadi x plus 1 kali x min 2. Bagi teman-teman yang masih kesulitan bagaimana cara memfaktorkan bentuk kuadrat, bisa teman-teman pelajari, linknya ada di deskripsi video ini. Oke, nah berikutnya kita akan menentukan titik kritis ya. Titik kritis itu pembuat 0 dari masing-masing faktor. Nah, lihat faktor pertama 2x min 1 ini kita jadikan 0. 2x min 1 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 1. X yang berapa? 1/2. Ini titik kritis. Kemudian yang kedua, x plus 1, x tambah 1 ini kita jadikan 0 juga, maka x sama dengan negatif 1. Dan yang ketiga, x min 2 kita jadikan 0, maka x-nya adalah 2. Di sini kita memperoleh 3 titik kritis. Langkah berikutnya, buat garis bilangan yang memuat titik kritis. Kita buat garis bilangan dan kita simpan titik kritisnya. Di sini ada 3 titik kritis. Oh ya, di sini kan pertidaksamaannya nggak pakai sama dengan kan. Jadi di sini lingkarannya itu terbuka, teman-teman. Tapi seandainya di sini pakai sama dengan, pada soalnya pakai sama dengan, ini teman-teman tulis tertutup, ya. Oke, ini kita buat terbuka karena nggak pakai sama dengan. Kemudian kita simpan titik kritisnya, urutkan dari yang paling kecil dulu ya. Yang paling kecil itu paling kiri. Negatif 1 berarti kan. Negatif 1 kita simpan di sini. Kemudian setengah ya. Dan 2. Nah, ini titik kritisnya. Oke. Langkah berikutnya, nah ini langkah terpenting dalam menentukan tanda pada garis bilangan. Biasanya teman-teman kan menguji nilai kan. Misalkan di sebelah kanan 2, biasanya uji dengan nilai yang lebih besar dari 2. Misalkan 3, masukkan ke sini, substitusi. Nah, itu cukup merepotkan. Cara mudah adalah seperti ini nih. Tentukan tanda pada interval paling kanan dulu. Caranya, kalikan koefisien setiap variabel. Kita tentukan tanda sebelah kanan dulu ya, paling kanan dulu. Dia apakah positif atau negatif. Caranya gampang. Lihat koefisien dari setiap variabel pada faktor-faktor ini. Di sini koefisiennya 2, kemudian di sini kan 1, kemudian di sini 1. Kalau kita kalikan 2 kali 1 kali 1 itu kan hasilnya positif. Jadi paling kanan itu positif. Gitu, ya. Jadi langkah pertama, tentukan tanda pada interval paling kanan dengan cara mengalihkan koefisien setiap variabel. Kemudian kita ke sebelah kirinya, tentukan tanda sebelah kirinya. Ketika melewati titik kritis berasal dari faktor berpangkat ganjil, tandanya akan berubah. Ketika melewati titik kritis berasal dari faktor berpangkat genap, tanda tetap. Contohnya gini, kita akan menentukan tanda sebelah sini, sebelah kirinya. Ya, pokoknya dimulai dari kanan kemudian ke kiri, ke kiri, ke kiri. Pokoknya seperti itu. Kita tentukan dulu daerah sebelah sini antara setengah dan 2. Caranya, perhatikan.
dari kanan ke daerah sini, ini kan melewati 2 kan. 2 ini berasal dari faktor mana? Dari sini teman-teman. Ya, dari X min 2. Nah, lihat X min 2 ini pangkatnya pangkat berapa? Ini kan pangkat 1. Kalau nggak ditulis kan berarti pangkat 1. Pangkat 1 ini pangkatnya ganjil. Kalau berpangkat ganjil, tandanya dia berubah. Jadi dari plus maka jadi min gitu. Dari positif di sini tandanya berubah jadi negatif karena pangkatnya ganjil. Kita lakukan yang sama. Sekarang kita tentukan tanda pada daerah sini. Melewati setengah. Setengah itu berasal dari sini. Pangkatnya kan genap, pangkat 2 kan. Nah, kalau pangkat genap, tandanya tetap, teman-teman. Tandanya tetap. Jadi kalau di sini negatif, oh berarti di sini negatif lagi karena setengah ini berasal dari faktor berpangkat genap. Nah, terakhir kita tentukan paling kiri di sini. Melewati negatif 1. Negatif 1 itu berasal dari sini. Ya. Dari X plus 1. Ini pangkatnya berapa? Pangkat 1. Ganjil lagi. Kalau ganjil tanda berubah, maka di sini tandanya adalah positif. Nah, kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya. Lihat di soal kita akan mencari lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti yang positif. Ya enggak? Berarti daerah sini dan daerah sini. Jadi penyelesaiannya dari negatif 1 ke sebelah kiri itu X kurang dari negatif 1. Dan dari 2 ke sebelah kanan maka X lebih dari 2. Jadi penyelesaian soal ini ya adalah X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 2. Kita coba soal berikutnya. Oke, sekarang kita coba contoh kedua. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. X kuadrat min 4X tambah 4 kali X kuadrat min 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, ruas kanan ini sudah 0 ya. Kita langsung ke tahap berikutnya, yaitu kita faktorkan dan tentukan titik kritisnya. X kuadrat min 4X tambah 4 kali X kuadrat min 4 lebih dari sama dengan 0. X kuadrat min 4X tambah 4 ini bisa kita faktorkan menjadi X min 2 kali X min 2. Kemudian X kuadrat min 4 nya kita faktorkan menjadi X min 2 kali X plus 2. Nah, teman-teman lihat X min 2 di sini ada 3 ya. X min 2 kali X min 2 kali X min 2. Jadi ini bisa kita tulis menjadi X min 2 pangkat 3. Kemudian kali X plus 2. Nah, titik kritisnya pembuat nolnya X min 2 kita jadikan 0. X min 2 sama dengan 0, maka X nya berapa? X nya adalah 2. X plus 2 juga sama, kita jadikan 0. X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. Nah, di sini ada 2 titik kritis atau 2 pembuat 0. Kemudian kita buat garis bilangan. Ya, ada 2 titik kritis. Yang sebelah kiri ini berapa? Negatif 2 dan di sini positif 2. Kemudian kita tentukan dulu interval paling kanan. Caranya kalikan koefisien dari setiap variabel. Di sini koefisiennya 1, di sini juga 1. Positif kali positif, maka sebelah kanan adalah positif. Kemudian kita ke sebelah kirinya ini melewati 2. 2 ini berasal dari sini ya, dari X min 2. Ini pangkatnya ganjil. Oke. Kalau pangkat ganjil maka tandanya di sini berubah, teman-teman. Dia menjadi negatif. Kemudian kita isi lagi sebelah kirinya melewati negatif 2. Negatif 2 itu berasal dari sini. Ini pangkatnya pangkat 1 ganjil. Kalau pangkat ganjil berubah lagi. Nah, yang kita cari adalah lebih dari sama dengan 0. Berarti kita ambil yang positifnya ya. Nah, daerah sini nih jawabannya. Dari negatif 2 ke kiri berarti X-nya kurang dari sama dengan negatif 2. Dari 2 ke kanan X-nya lebih dari sama dengan 2. Ingat ini intervalnya tertutup karena pada soal pakai sama dengan. Jelas ya? Kita lanjut ke soal ketiga sekarang. Contoh ketiga, tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Nah, ini adalah pertidaksamaan rasional. Kita selesaikan aja. Caranya kurang lebih sama aja ya. Cuma nanti ada syarat penyebut itu gak boleh 0. Oke. Pertama, kita cari pembuat 0, titik kritis dari setiap faktor. Dari X plus 1 itu berarti X min 1. Dari X min 2 itu pembuat 0-nya adalah X sama dengan 2. Dan dari X min 3 pembuat 0-nya adalah X sama dengan 3.
Oke, kita buat garis bilangannya. Ada 3 titik kritis. Nah, di sini soalnya kan pakai sama dengan, jadi intervalnya harusnya tuh tertutup. Nah, kenapa ini terbuka ya? Karena 3 ini berasal dari penyebut, teman-teman. Pokoknya setiap interval yang berasal dari penyebut itu gak boleh 0, harus selalu terbuka ya. Oke, langkah berikutnya sama, kita tentukan interval paling kanan tandanya seperti apa. Caranya kalikan setiap koefisien dari masing-masing variabel. Di sini 1, di sini 1, kalau dikalikan kan positif. Yang bawah juga positif. Positif dibagi positif, maka hasilnya positif. Jadi di sini tuh positif. Ya. Kemudian kita isi sebelah kirinya melewati 3. 3 itu berasal dari sini, pangkatnya itu ganjil. Kalau pangkat ganjil dia berubah jadi negatif. Kemudian kita isi lagi sebelah kiri melewati 2. 2 itu berasal dari sini ya, pangkatnya ganjil juga, jadi ini berubah lagi. Kemudian kita isi sebelah kirinya melewati negatif 1. Negatif 1 itu berasal dari sini, pangkatnya itu genap. Kalau genap berarti tetap awalnya positif, di sini juga positif lagi. Yang kita cari adalah kurang dari sama dengan 0, berarti yang negatif kan, yang sebelah sini nih. Nah, jadi jawabannya adalah 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Ingat, di sini terbuka, berarti di sini nggak pakai sama dengan. Nah, ini adalah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah, untuk lebih jelas, saya akan membahas 2 soal masalah pertidaksamaan yang pernah muncul di soal seleksi masuk perguruan tinggi, dan kita akan menggunakan cara ini juga. Oke, sekarang kita bahas soal pertama. Di sini ada soal UMPTN tahun 1998. UMPTN itu kalau sekarang UTBK atau SBMPTN ya. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan X-2 kali 3 min X lebih dari sama dengan 4 kali X-2. Oke, saya tulis lagi soalnya. X-2 kali 3 min X lebih dari sama dengan 4 kali X-2. Oke. Nah, kita jadikan ruas kanannya 0 ya. Jadi ini kita jadikan X-2 kali 3 min X dikurangi 4 kali X-2 lebih dari sama dengan 0. Nah, teman-teman perhatikan. Di sini ada X-2 kemudian X-2. Jadi ini bisa kita keluarkan X-2-nya. Kita keluarkan X-2-nya, berarti dari sini ada 3 min X. Kemudian dari bagian sini ada min 4. Jadi konsepnya itu gini. Kalau ada AB dikurangi AC, ya ini bisa kita keluarkan A-nya. A kali B dikurangi C, gitu kan. Jadi di sini kita keluarkan X-2-nya, maka tinggal 3 min X dikurangi 4 sebelah sini. Lebih dari sama dengan 0. X-2 kali 3 dikurangi negatif 4 itu kan negatif 1. Jadi ini min X-1 lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang titik kritisnya. Dari X-2 maka titik kritisnya adalah X sama dengan positif 2. Dari sini negatif X dikurangi 1 kita jadikan 0, berarti kan negatif X sama dengan positif 1. Maka X-nya adalah negatif 1. Nah, ini titik kritisnya. Sekarang kita buat garis bilangannya. Kita buat garis bilangannya. Di sini pakai sama dengan berarti tertutup ya. Tertutup, ada 2 titik kritis. Yang paling kiri berapa? Negatif 1 berarti. Di sini negatif 1 dan di sini 2. Kita tentukan dulu interval paling kanan ya. Caranya kalikan koefisien dari masing-masing variabel. Di sini positif 1, di sini negatif 1. Positif kali negatif itu kan hasilnya negatif. Oh, berarti paling kanan ini negatif. Kemudian kita isi sebelah sini, teman-teman. Ini melewati 2. 2 itu berasal dari sini, pangkatnya ganjil. Ini pangkat 1, berarti berubah tanda. Kemudian kita isi lagi sebelah kirinya. Ini melewati negatif 1. Negatif 1 itu berasal dari sini. Ini pangkat 1, pangkat ganjil juga, berarti berubah tanda juga. Yang kita cari lebih dari sama dengan 0, berarti kita akan mencari yang positif. Nah, ini berarti jawabannya yang positif ya. Yang sebelah sini
Jadi negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan positif 2. Ada nggak? Negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Solusi pertaksamaan atau pertidaksamaan X-2 kali X kuadrat tambah X-6 per X kuadrat tambah X-20 lebih dari 0. Nah, ini pertidaksamaan rasional. Kita jadikan ruas kanan 0, ini udah 0 ya. Sekarang tinggal kita faktorkan aja. X-2. Nah, X kuadrat tambah X-6 kita faktorkan. Oke, kita faktorkan, kita cari dua bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya berapa? 1, kalau dikalikan hasilnya negatif 6. Berarti berapa tuh? 3 dan negatif 2. Ya, negatif 2 plus 3. Nah, sekali lagi kalau teman-teman belum paham cara membuat faktorisasi bentuk kuadrat seperti ini, silahkan pelajari video yang linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, ini juga sama, kita faktorkan juga. Penyebutnya ini kita faktorkan. Kita cari dua bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya 1 ya. Kemudian kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 20. Berapa? 5 dan negatif 4 ya. Plus 5 min 4 lebih dari 0. Nah, lihat di sini ada X-2 kali X-2. Berarti bisa kita jadikan X-2 kuadrat kali X plus 3 per X plus 5 kali X min 4 lebih dari 0. Nah, sekarang kita tentukan titik kritisnya atau pembuat nolnya. Dari X min 2 berarti kan X sama dengan 2. Dari X plus 3 ini X sama dengan negatif 3. Dari X plus 5 X sama dengan negatif 5. Dan dari X min 4 itu X sama dengan positif 4. Sekarang kita buat garis bilangannya. Ini intervalnya terbuka semua karena nggak pakai sama dengan. Ada 4 titik kritis. 1, 2, 3, 4. Yang paling kecil mana? Negatif 5 ya. Negatif 5, kemudian negatif 3, kemudian 2 dan 4. 2, 4. Kita tentukan dulu daerah paling kanan ya. Lihat, ini positif kali positif, koefisien X-nya ya. Positif kali positif itu positif. Bawahnya positif kali positif, positif. Positif dibagi positif, positif. Berarti yang kanan ini positif. Kemudian ke kiri melewati 4. 4 itu berasal dari sini. Pangkatnya ganjil, berarti berubah tanda. Kemudian ke kiri lagi melewati 2. 2 itu berasal dari sini. Pangkatnya itu genap. Kalau genap berarti nggak berubah. Jadi awalnya negatif, ini tetap negatif. Kemudian ke kiri lagi melewati negatif 3. Negatif 3 dari sini, ini pangkatnya ganjil. Dia berubah tanda. Kemudian terakhir ke sebelah kiri lagi melewati negatif 5 yang berasal dari sini, pangkat ganjil. Berubah tanda lagi. Oke. Nah, kita akan mencari yang lebih dari 0, yang positif ya. Jadi daerah sini nih yang positif. Daerah sini sama daerah sini. Nah, antara negatif 5 dan negatif 3. Berarti negatif 5 kurang dari X kurang dari negatif 3. Atau dari 4 ke kanan, X lebih dari 4. Ada nggak? Negatif 5 kurang dari X kurang dari negatif 3. Atau X lebih dari 4. Jawabannya adalah D. Oke, sampai sini dulu cara mudah menentukan tanda pada garis bilangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.